everyone, welcome back to my channel. This is Bonita Tarot speaking. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat prediksi tentang keberuntungan di tahun 2025. Jadi energi ini timeless, berlaku hingga 1 tahun ke depan ya, sepanjang tahun 2025 untuk semua zodiak, bagi siapapun Anda yang membutuhkan petunjuk ini, karena ini adalah single general reading. Dan bagi Anda yang mau tahu lebih spesifik, silahkan personal reading yang mau dibacakan secara pribadi, karena ini merupakan prediksi general ya. Saya akan fokus sebentar untuk menarik energinya. Bagi Anda yang baru hadir di channel ini, selamat datang. Perkenalkan, saya Boni dan saya seorang spiritual messenger, juga tarot reader, intuitive reader. Di sini saya membuat prediksi melalui tarot untuk petunjuk entah secara spiritual maupun general ya. Juga menyampaikan pesan-pesan spiritual, pesan-pesan semesta, ataupun para penjaga Anda semua. Mudah-mudahan melalui channel ini kalian bisa menemukan petunjuk atau bisa termotivasi ya atas permasalahan hidup Anda. Oke, kita akan langsung saja pada pembahasannya, keberuntungan di tahun 2025. Untuk keberuntungan di tahun 2025, saya akan mengambil total angka, yaitu sudah ada Two of Pentacle, yaitu 9 kartu ya. Saya akan ngambil 9 kartu. Two of Pentacle, Four of Pentacle. Wow, Pentacle semua ini kartunya. Energi please. Keberuntungan di tahun 2025. Sepertinya saat ini banyak yang sedang mengalami kesulitan keuangan ya, sedang berusaha menghemat pengeluaran di awal tahun ini. Juga banyak yang sedang kesulitan untuk memulai usaha, bingung mau usaha apa. Dan di sini kita diarahkan agar lebih bersyukur ya. Ace of Pentacle, bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini guys. Setidaknya di sini kita kebutuhannya tercukupi dan bisa makan itu ya. Ini pesan awal dari kartu ini ya. Queen of Pentacle, Ace of Pentacle. Wah, sebenarnya ketika kita minta petunjuk untuk keberuntungan, sebuah keberuntungan, tapi yang kita dapatkan Pentacle semua, walaupun di sini ada Four of Pentacle juga Two of Pentacle, kartunya Pentacle semua guys ya. Jadi sebenarnya tahun 2025 itu banyak yang akan mengalami peningkatan ya, banyak yang akan mengalami perubahan dalam segi keuangannya. Nah, ketika saya bilang perubahan, di sini keluar Ace of Swords. Perubahan yang besar, perubahan yang cukup signifikan ya secara energi. Ini bisa tentang pola pikir, bisa tentang cara pandang kalian terhadap dunia, terhadap khususnya yang sudah spiritual ya. Kalian akan mengalami perubahan energi yang cukup signifikan, yang mana itu
di luar kendali kalian, yang tidak kalian. Nah, ini Six of Pentacle ya. Lagi-lagi Pentacle kita dapatnya. Jadi melalui Ace of Swords ini, khususnya kalian yang sedang dalam perjalanan spiritual, yang sudah memahami akan kesadaran, mau tidak mau kalian akan mengalami sebuah perubahan, entah secara energi, secara kesadaran, maupun secara kehidupan keduniawian kalian. Ya, dan ini semua mengarah ke perubahan besar yang akan merubah hidup Anda, khususnya untuk keuangan. Di sini kartunya Pentacle semua, walaupun mungkin di awal-awal tahun sekarang kita dihadapkan pada kesulitan, kita harus lebih bisa bersyukur dan berpasrah diri kepada semesta ya. Coba kita lebih memahami diri kita, apa yang kita inginkan, apa yang belum kita capai di awal tahun. Mungkin ini adalah sisa energi 2024 yang masih belum kalian selesaikan ya, itu akan terbawa hingga awal tahun ini ya. Tapi di sini saya lihat begitu kalian bisa merubah mindset, begitu kalian bisa. Nah, ini Pentacle lagi, Knight of Pentacle ya. Wow, ini termasuk amazing guys. Keberuntungan di tahun 2025 yang keluar Pentacle semua. Ya, luar biasa sebenarnya energinya ya. Makanya saya bilang 2025 ini adalah tahun karma. Kita akan memetik hasil buah dari perbuatan kita, entah itu baik atau buruk ya sebelumnya. Kalau kita menanam banyak kebaikan, ya kita akan memetik kebaikan. Tapi di sini yang terlihat ini semua tentang perkembangan keuangan ya, rezeki. Bahkan melalui Six of Pentacle ini rezeki besar akan datang dan arahnya tak terduga ya. Entah itu keuangan kalian atau kalian dapat rezeki tawaran kerja yang selama ini kalian harapkan ya, atau kalian akan bertemu dengan orang baik, atau mungkin kalian akan menerima warisan besar dari keluarga. Yang pasti sumbernya di sini tidak hanya dari satu sumber. Ini yang saya lihat dari Six of Pentacle. Ya, karena kalian ini yang tergolong ada di energi ini, kalian orang-orang pekerja keras yang tidak pantang menyerah. Kalian di sini berjuang keras melakukan segala cara untuk kestabilan keuangan kalian. Dan di 2025 ini ya, semua keuangan kalian akan terjawab. Rezeki, keuangan ya, ini bisa tentang kesehatan. Semesta akan turun tangan, semesta akan lihat Ace of Pentacle ya, sebuah pentacle yang sangat besar. Ini berkah besar dari semesta ya, atas kerja keras kalian selama ini. Angel numbernya 1 ya, artinya kalian memang, bagi kalian yang sudah bisa merubah pola pikir lama ya, yang mungkin banyak kurang bersyukurnya ya, cara berpikirnya masih tertinggal, belum positif ya, yang masih banyak negative thinking, itu harus ditinggalkan. Bagi kalian yang sudah selaras dengan energi 5D ya, mungkin walaupun itu kalian belum selaras sepenuhnya, kalian akan tergolong dalam energi ini, yang mana itu akan masuk dalam keuangan kalian ya, masuk dalam kategori keuangan kalian yang akan membaik ya. Four of Cups, ada kegelisahan. Ini adalah open reading karena ini energi timeless ya, sepanjang tahun. Jadi kita akan membuka lebih besar lagi secara energi. 1 di sini artinya kalian harus fokus pada intuisi, percaya kepada intuisi kalian. Kalian harus berpikiran positif. Kalian harus fokus pada tujuan hidup kalian ya, lurus berada di jalan semesta. 1 itu kan lurus ya, di jalan semesta, jalan ketuhanan.
Jadi pikiran kalian juga harus fokus. Kalau kita sudah selaras, kita bisa memfokuskan diri pada hal-hal positif, ya, maka itulah yang akan terjadi, itulah yang akan datang. Ya, kalian sedang kebingungan, ada kegelisahan, kebingungan yang kalian rasakan saat ini ketika kalian menemukan video ini, ya. Ada perasaan yang merasa kalian ada beberapa yang sedang kesulitan keuangan, kesulitan memulai sebuah usaha. Ya, ada kegelisahan yang mana kalian bingung dihadapkan pada pilihan yang membingungkan. Mungkin di satu sisi kalian ingin keuangan kalian stabil, tapi di satu sisi kalian tidak bisa memilih selain menjalani untuk sebuah keadaan, sehingga ini membuat kalian ini stuck, saya lihat. Tapi angel numbernya di sini 44, ya, ada double 44. Artinya penjaga kalian, malaikat penjaga kalian itu bersama kalian. Jangan khawatir, ikuti kata hati. Kalian itu dibimbing, kalian dijaga, ya. Jadi kalian tidak sendiri, guys. Kalaupun mungkin kalian mengalami kesulitan dalam hal apapun itu saat ini, kalian memang diarahkan untuk itu. Mungkin semesta punya rencana besar untuk kamu, ya, agar kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Percayalah, ya. Kegelisahan, kalian harus bisa membuang kegelisahan. Oh, the lover, ya, yin dan yang, keseimbangan energi, keselarasan di sini diperlukan. Barusan saya bilang bahwa kalian ini dijaga oleh penjaga kalian, kalian dituntun, ya. Jadi di sini kalian dipantau, dijaga ketat oleh penjaga kalian, ya. Malaikat penjaga kalian di sini mengawasi agar kalian ini tidak salah jalan, agar kalian tidak jatuh ke tangan yang salah, agar kalian tidak tersesat. Entah kalian yang dalam pada perjalanan spiritualnya ataupun tidak. Yang pasti para penjagamu saat ini sedang menjaga ketat, mengawasimu, ya. Dan ini tentang dualitas dirimu. Maksudnya begini, sebaik apapun seseorang pasti ada sisi kurangnya. Begitu juga sebaliknya, seburuk apapun seseorang pasti ada sisi baiknya. Jadi melalui The Lover ini pesannya adalah jangan menilai segala sesuatu dari luarnya saja, dari bungkusnya saja, tapi cobalah untuk mempelajari dalamnya, isinya. Ini pesan yang disampaikan, ya. Dan juga lepas kemelekatan. Kemelekatan dalam hal apapun itu. Mungkin inilah alasan kenapa kalian hingga sekarang masih mengalami kegelisahan, ya, mengalami kekhawatiran, kekurangan dan sebagainya, karena kalian terlalu kemelekatan pada hasil yang ingin kalian capai, tidak sesuai harapan kalian sehingga kalian kecewa, ya. Dalam hal apapun itu, ketika kita mengharapkan sebuah hasil tapi kita terlalu kemelekatan, terlalu berharap, ya, hasilnya pasti akan kecewa, guys. Jadi ketika kita merintis usaha, entah dalam hal hubungan, usaha, ya, jualan apapun itu, kita lebih visioner saja. Visioner itu, ya, kita punya tujuan, niat, ya, berdoa, berusaha, mengenai hasilnya serahkan kepada semesta. Jadi mengalir saja. Sebagai manusia kita cukup berusaha, berdoa, ya. Yang penting kita sudah berusaha, tidak malas. Hasilnya tetap itu bagian semesta yang akan menentukan. Karena apa? Memang ada energi yang lebih tinggi dari kita, yaitu semesta. Rezeki nasib kita sudah diatur olehnya dari kita lahir, ya. Kita ini dari kita lahir sudah memiliki takdir yang sudah ditentukan, sudah punya kontrak dan perjanjian jiwa yang tidak bisa kita hindari. Inilah kenapa alasannya kadang-kadang orang yang sudah beribadah, sudah berusaha, Kak, sudah bla bla bla, baik semua, tapi kok hasilnya tetap begini, hidup saya susah. Ya, karena kalian terlalu kemelekatan. Melalui The Lover ini, bahwa pesannya, ya,
Tidak ada hal yang sempurna di dunia ini. Ya, yang pasti di sini dengarkan kata hati karena penjagamu sedang mengarahkanmu untuk hal yang lebih baik lagi. Ya, keberuntungan di tahun 2024. Kita akan buka lagi. Tapi kalau untuk keuangan, saya lihat kalian akan bangkit dari keterpurukan, dari kesulitan, kekurangan yang sebelumnya. Apalagi ini energi bagi jiwa terpilih, ya, yang selalu memiliki sandungan hidup, ya, memiliki ujian hidup, entah dari sisi keluarga, lingkungan, ya, maupun manapun, kesakitan, penderitaan, ya, kesulitan hidup kalian di 2025 ini akan diangkat semesta, akan diganti dengan keberlimpahan, ya. Kalian akan menjadi orang-orang yang lebih tercerahkan secara spiritual, energi kalian lebih positif lagi, ya. Kalian akan memiliki apa yang kalian belum bisa kalian miliki selama ini dengan keyakinan dan kesadaran kalian, ya. Jadi kuncinya pokoknya di sini kesadaran. Kalau kita nggak punya kesadaran itu susah, guys. Ya, karena kita akan selalu menuntut ego yang kita pakai, menuntut, merasa kurang terus, ya. Menuntut apapun itu, entah dari pasangan, menuntut dari keluarga, nanti di luar kita juga menuntut. Jadi jadilah orang yang lebih bisa bersyukur dalam apapun itu. Apalagi yang kita dapat, the Hierophant, ya. Sepertinya memang sebagian dari kalian yang ketarik energinya di sini, para jiwa-jiwa spiritual, jiwa-jiwa terpilih, jiwa-jiwa yang terpanggil untuk berkesadaran. Ini adalah dirimu, ya. Seorang pembimbing spiritual, ada dari kalian yang berprofesi sebagai seorang healer, pembimbing spiritual, yang entah coaching, entah ini reader, ya, atau entah kalian ini seorang penyembuh, yang pasti healer, ya. Dan 2025 keberuntungan di 2025 merupakan ini bagian dari keberuntungan kalian. Kalian akan menjadi sosok yang saya bilang sebelumnya lebih berkesadaran. Karena seorang The Hierophant ini bagian dari kalian itu sendiri, ya. Bagi yang tidak dalam fase awakening, kalian merasa apa itu spiritual, Kak, saya tidak paham dan sebagainya. Artinya di sini 2025 kalian akan bertemu dengan sosok pembimbing spiritual ini. Setidaknya beliau bisa menuntun kalian menuju ke kebatinan yang lebih baik, lebih tenang, ya. Setidaknya di sini lebih tenang, bukan lebih baik arahnya kemana, ya. Bagi yang sebelumnya kurang bersyukur, cara berpikirnya pendek, selalu negatif thinking, ya, mungkin suka melihat kekurangan orang dan sebagainya. Dengan bimbingan ini juga sebuah petunjuk, mungkin kalian butuh pembimbing ini. Butuh para pembimbing agar kalian lebih berkesadaran. Seperti itu, ya. Ini juga sebuah keberuntungan. Karena ilmu, kita mendapatkan ilmu itu juga sebuah keberuntungan, guys. Tapi energinya kuat sekali di sini, banyak dari kalian yang akan terangkat hidupnya, terangkat derajatnya, ya. Keuangan, energi keuangannya, rezeki keuangannya sangat besar di sini, ya. Pentacle, semua pentacle hingga pada Six of Pentacle. Wow, Judgment. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa 2025 adalah tahun pembayaran karma, entah itu karma baik atau buruk. Sudahkah kalian memaafkan? Memaafkan dirimu sendiri, berdamai dengan diri sendiri, memaafkan orang-orang di sekelilingmu, ya. Itu sangat penting. Energi kecewa, kesedihan, energi dendam dan sebagainya itu harus kalian hapus. 2025 kalian harus selaras dengan cinta kasih, ya, energi pengampunan. Kalau kalian belum memaafkan, terutama berdamai dengan diri sendiri, lakukan sekarang, ya. Karena kalau tidak, kalian tidak akan kesulitan untuk menerima perubahan energi yang terjadi sekarang, guys. Itu akan mempengaruhi manifestasi kalian.
Ini juga merupakan sebuah transformasi besar yang kalian alami di 2025. Ini juga merupakan sebuah berkah ya. Jadi bukan hanya keberuntungan ini bukan hanya berupa uang, berupa materi, tapi juga sebuah transformasi kehidupan ya, transformasi besar. Khususnya yang dalam fase awakening, kalian akan mengalami transformasi besar dalam kehidupan kalian. Ini lebih ke kesadaran ya, kesadaran secara spiritual ya, the lover, kemelekatan ya. Ini energinya di tengah-tengah di sini lebih mengarahnya ke kesadaran spiritual ya, banyak dari situ. Dan transformasi ini bisa tentang keuangan kalian yang membaik, kesadaran spiritual yang akan membaik, kesadaran spiritual kalian yang akan mengalami peningkatan besar ya. Energi memaafkan ini sangat luar biasa guys ya. Ketika kalian bisa memaafkan, berdamai dengan diri sendiri, itu hal yang sangat luar biasa, sebuah keberkahan. Kalian akan menemukan kedamaian jiwa yang tidak pernah kalian rasakan sebelumnya. Itu harta yang tidak akan pernah bisa kalian dapatkan dari siapapun, karena itu energi dari sang sumber ya. Jadi transformasi besar akan kalian terima di 2025 bagi kalian yang sudah memaafkan, sudah melepas ya. The Lovers. Jika kalian bertanya, di sini ada zodiak Taurus, ada energi Gemini, ada zodiak elemen tanah kuat sekali ya, Taurus, Virgo, Capricorn. Juga ada fire sign juga, hampir ada semua di sini. Aries ada, Leo ada, Sagittarius ada ya. Jadi ini memang untuk 12 zodiak. Bagi kalian yang terpanggil menonton video ini dan merasa dekat dengan energi ini, maka ini pesan untuk kalian ya. Keberuntungan di tahun 2025. Kalau kalian merasa stuck dengan kehidupanmu, bingung mau gimana kak, bla 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 ya, kalian butuh panduan, butuh spiritual coaching ya, butuh arahan, silahkan kalau kalian terpanggil untuk personal reading dengan saya. Karena banyak yang mengalami transformasi di sini ya. Saya akan mengambil beberapa kartu dari Angel Oracle-nya. Apa pesan kalian di 2025, khususnya bagi yang sudah terkoneksi dengan your guardian angel. Clear yourself ya, bersihkan dirimu sendiri. Kenapa guys ada pesan seperti ini ya? Mintalah malaikat penjagamu untuk melepaskan energi toksik ya, yang mungkin tidak kamu sadari sudah kamu serap ya. Jadi kita ini berinteraksi dengan energi setiap hari. Kita pergi ke beberapa tempat, beradaptasi dengan banyak orang. Kita tidak tahu orang itu energinya bagaimana, dan energi orang tidak sama, entah tempat itu negatif atau positif. Jadi di sini bagi kalian yang merasa berat ya, susah untuk fokus, malas untuk menjalani hidup, malas untuk berkembang, mungkin kebanyakan energi negatif dalam diri kalian yang perlu kalian lepaskan. Para penjagamu berpesan ya, agar kalian lebih terkoneksi, meminta tolong kepada para beliau untuk membersihkan energi toksik ini ya. Khususnya kalian yang dalam fase awakening, kalian paham ya siapa para penjagamu, kalian tahu. Bersihkan dirimu sendiri. Ini termasuk pesan untuk saya juga. Mungkin ini kurang jelas, biar kalian bisa lihat kartunya ya. Sebentar. Oke. Ya.
Pesan dari Your Guardian Angel. Oke. Nah, ini. Kalian adalah para light worker. Ya. Kalian ini memiliki kemampuan, memiliki energi atau kekuatan sebagai seorang light worker. Jadi kalian ini memang jiwa-jiwa yang terpanggil, tertuntun untuk menjadi siapa sebenarnya dirimu. Bagi kalian yang mungkin bingung, meragukan dirimu sendiri, apa benar saya itu bagaimana dan bagaimana, ini sebuah jawaban. Jadi para penjagamu ingin kalian ini percaya kepada apa yang intuisimu katakan. Di sini dikatakan aman bagimu untuk memiliki sebuah kekuatan, kemampuan. Ya, bakat spiritualmu akan membawamu ke sebuah keberkahan sebagai bentuk cinta kasih atau pengabdianmu kepada Sang Pencipta atau kepada semesta, ya. Jadi kalian ini adalah orang-orang terpanggil sebagai seorang light worker yang memiliki bakat spiritual alami yang memang semesta telah memberikannya dari kalian sejak lahir. Ini bagian dari bakat past life kalian juga untuk kalian terapkan di kehidupan kalian yang sekarang, ya. Itu merupakan bentuk pengabdian kalian kepada Sang Sumber. Jadi kalian harus percaya diri, kalian tidak boleh menolak, ya. Terimalah apa adanya dirimu. Apakah ada dari kalian yang masih ragu atau menolak? Jika ada, maka mulailah terbuka menerima sebenarnya dirimu, ya, siapa sebenarnya dirimu. Keberuntungan di tahun 2025. Saya ambil satu kartu lagi, ya. Energi kebangkitan spiritualnya sangat besar. Banyak dari kalian yang akan mengalami awakening juga 2025 ini, ya. Juga ada yang berproses membayar karma. Tapi yang pasti energi rezekinya sangat besar, ya. Energi keuangan, peningkatan keuangannya juga cukup besar di sini. Banyak yang akan mengalami peningkatan dalam hal keuangannya. Ya. Oke, past life issue, ya, barusan saya sebutkan sekarang muncul, ya. Ada untuk situasi yang saat ini sedang kalian hadapi, sedang kalian alami, ya. Itu ada alasan atau berdasarkan kehidupanmu di kehidupanmu sebelumnya, ya. Jadi past life issue ini termasuk pembayaran karma. Ketika kalian mungkin sekarang mengalami kesulitan misalnya dalam hal keuangan, mungkin ini pembayaran karma di past life kalian yang belum terselesaikan. Mungkin di past life kalian menjadi manusia yang boros atau mungkin ya melakukan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan sehingga di kehidupan sekarang kalian membayar, ya. Jadi situasi yang saat ini sedang kalian alami itu ada dasar berasal dari kehidupanmu di kehidupanmu sebelumnya, ya. Mintalah malaikat penjagamu untuk mengingat, melepas, belajar dan healing, ya. Menyembuhkan atau sembuh dari pengalaman-pengalamanmu sebelumnya, ya. Artinya di sini ketika mungkin kalian tidak tahu apa sih, Kak, kesalahanku di past life, karma apa yang harus saya bayar di past lifeku dan sebagainya. Bagi kalian yang masih bingung, belum paham pengalaman apapun di past life kalian yang harus kalian bayar, heal from your past experience, artinya kalian harus sembuh dari pengalaman hidupmu sebelumnya. Artinya ini masih ada luka batin yang belum tersembuhkan. Kalian harus melepas, harus healing, harus sembuh. Kalau
kalian tidak ingat, malaikat penjagamu di sini bersedia lagi-lagi membantumu. Ya, jadi apapun yang sekarang kalian alami dalam kehidupan kalian sekarang, itu ada dasar dari past life kamu yang belum terselesaikan ya. Coba meditasilah dan mintalah penjagamu, panggillah para beliau, minta kepada semesta agar kamu diberi kesadaran, dibukakan jalan ya. Coba agar kamu bisa sembuh dari inner child, luka batinmu sebelumnya ya. Oke, saya akan mengambil beberapa dari Universe Oracle-nya. Ini energi 1 tahun, jadi kita buka yang lebih dalam lagi, nggak apa-apa. Ini merupakan single open general reading ya. Universe energi bisa nih dari semesta oracle-nya, kita mendapatkan pesan apa ya. Kita shuffle lagi. Oke, what is this? Oh, babak baru yang romantis akan dimulai. Ini adalah New Moon in Libra, artinya keseimbangan. Wow, ini bagus ya. Jadi semesta berpesan kepada kalian bahwa akan ada babak baru yang romantis, circle baru yang romantis yang akan dimulai. Ya, romantis tidak hanya berupa pasangan, berupa hubungan yang romantis, tidak ya. Jadi kalian boleh nyanyi kita bikin romantis, tapi romantis yang semesta maksud di sini menurut saya ya untuk segala aspek. Bisa koneksimu dengan sang sumber, bisa koneksimu dengan orang terdekatmu, entah ini pasangan atau keluarga ya. Bisa koneksimu dengan kerjaanmu ya, yang mungkin kamu akan menemukan sebuah pekerjaan atau usaha yang memang benar-benar kamu harapkan selama ini sesuai passionmu ya. Yang pasti semesta bilang akan ada babak baru yang romantis yang akan dimulai ya. Oke, kita akan ambil lagi, please. Ada kartu yang sudah terbuka. Mana lagi tadi? Sebentar, saya lihat. Jika kamu sekarang sedang dalam emosi yang kurang baik di tahun 2025 ini sepertinya pesan untuk para yang akan mengalami kebangkitan spiritual ya. Kalian akan dihadapkan pada mood yang berubah-ubah, emosi yang tidak stabil. Sehingga tadi ada Four of Cups, Four of Pentacle, ada Ace of Swords. Itu karena kalian mengalami kebangkitan spiritual. Ini ciri-ciri kalian mengalami spiritual awakening di 2025. Jadi mungkin emosi kalian agak terganggu. Ketika kalian kurang bisa seimbang ya, kalian akan jalan satu-satunya, kalian harus berdamai dengan diri sendiri, melepas biar kalian bisa stabil. Biasanya ini akan mengalami masa transisi ya, sebelum kalian bertransformasi. Ini energi 1 tahun, jadi jangan berfokus pada sekarang ya. Bekerja dalam ketakutan, lepaskan ketakutan kalian ya, kekhawatiran, ketakutan dalam hal apapun itu. Ini semesta yang berpesan. Lepaskan ketakutan, kekhawatiran, karena itu berdampak pada emosimu sehingga kalian ini mungkin akan jauh lebih sensitif, tidak bisa kesenggol dikit ya.
kesenggol dikit bacok seperti itu. Di tahun 2025 ini ya. Apakah iya Kak, saya sekarang sudah mengalaminya begitu? Ada yang begitu ya. Kalau belum, mungkin kalian pertengahan tahun akan mulai mengalaminya. Oh no, banyak sekali yang akan keluar guys. Nanti berjam-jam nggak selesai ini ya. Oke, satu lagi please. Oke, mungkin ini apa ini? Oh, bring love into the situation. Jadi kalian bawalah cinta dalam situasimu saat ini. Ciptakan kedamaian cinta kasih ke dalam situasimu saat ini. Ke dalam lingkunganmu, ke dalam keluargamu, ke dalam dirimu sendiri. Artinya ketika kamu bisa berdamai dengan diri sendiri, menciptakan cinta dan kedamaian di dalam dirimu, dalam sekelilingmu, keluargamu, maka kamu akan bisa menghandle semuanya. Karena sepanjang tahun 2025 saya sendiri mengalami memang kita akan dalam kehidupan ini tidak mungkin selalu lurus, selalu positif guys. Kadang kita dijatuhkan untuk belajar. Kadang kita diberi kesedihan, diberi ujian. Ya, agar kita lebih dewasa, agar kita lebih baik lagi, agar kita tumbuh. Kita belajar dari kesalahan, belajar dari kekurangan. Kalau kita diberi kesenangan terus, kita tidak akan tahu, tidak akan dapat ilmu, ya. Jadi setiap pengalaman yang kita dapatkan dalam kehidupan ini itu merupakan sebuah ilmu bagi kalian untuk menuju ke depan lebih baik. Jadi bawalah semesta ingin kita menciptakan cinta dan kedamaian ke dalam situasi kita saat ini. Ya, ini yang ingin semesta lakukan untuk kita semua, agar kita melakukan hal ini ya. Oke, untuk penutup terakhir saya akan mengambil satu kartu. Ini yang mana ini merupakan pesan dari your higher self, atau diri sejatimu, atau dirimu yang tertinggi, atau kalau orang Jawa bilang sedulur papatnya ya. Terserah kalian memanggilnya apa. Sedulur papatnya. Satu kartu saja. Higher self please. Satu pesan untuk kita semua di tahun 2025 ya. Terus aku butuh satu please. Wow, sepertinya 2025 2025 ya, 225 ketika dijumlah 9. 9 merupakan angka tertinggi yang merupakan kita kembali ke satu lagi. Jadi angka 9 adalah angka puncak, tapi juga ada beberapa dari kita yang akan pada puncak kejayaan, ada juga dari kita yang akan mengalami sebuah awal baru dalam kehidupan kita ya, yaitu spiritual awakening. Ada yang mengalami fase baru dalam kehidupannya ya. Dan apapun itu di sini pesan jati dirimu adalah I choose love no matter what. Aku memilih cinta apapun alasannya, apapun yang terjadi. Artinya di sini guys, jiwa kalian, diri sejati kalian, dirimu yang tertinggi, your higher self, sedulur papatmu, itu memang ingin terkoneksi dengan kamu. Jati dirimu yang tertinggi ingin kalian ini menjadi jiwa yang lebih
damai, cinta kasih, ya, memiliki welas asih terhadap semua makhluk. Jiwamu ingin damai bersamamu, ya. Karena di sini pesannya, aku memilih cinta apapun alasannya, apapun bentuknya. Karena memang energi cinta kasih adalah energi yang tertinggi. Energi yang mana bisa mengalahkan segala hal angkara murka di dunia ini, termasuk diri kita sendiri, yaitu cinta kasih. Dengan cinta kasih kita akan mampu merubah dunia. Dengan cinta kasih kita akan mampu mengendalikan apapun, angkara murka, kejahatan apapun, menjadi sebuah persatuan dan kedamaian. Ya. Jadi cinta 2025, pesan terbesarnya di sini adalah pilihlah cinta apapun yang kalian saat ini, ya, apapun yang saat ini kalian lalui. Ya, cobalah untuk lebih berdamai. Kalau orang bilang wisto, ya, wisto, berdamai itu lebih baik. Ya, adem ayem itu lebih baik daripada permusuhan. Legowo itu lebih baik. Ya. Jadi 2025 akan banyak dari kalian yang akan berdamai dengan diri sendiri, ya. Akan menemukan kesadaran sejatinya, yaitu manunggaling kawula ing Gusti, ya. Salam rahayu dari saya bagi kalian jiwa terpilih, jiwa-jiwa yang sejiwa dengan saya, ya. Keluarga jiwa, jangan pernah menyerah pesan saya. Ketika kalian dihadapkan pada kesulitan hidup apapun itu, hadapilah dengan ikhlas, terimalah, karena itu sudah merupakan kontrak jiwa dari kita lahir. Ya, itu merupakan destiny matrix atau blueprint kalian. Ya, jadi melalui pesan di 2025 ini, saya mengajak Anda semua agar lebih mencintai kedamaian. Ya, ini merupakan berkah, merupakan keberuntungan di tahun 2025 untuk kita semua. Ya, bagi Anda yang terpanggil untuk menemukan video ini dan menontonnya, memang pesan ini untuk Anda. Ya, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Di 2025, kalian para jiwa terpilih, para jiwa-jiwa yang terpanggil akan menemukan kedamaian, cinta kasih, kehidupan yang lebih baik lagi, dilancarkan segala urusannya dalam hal apapun itu, ya. Sekian dari saya, salam rahayu. See you on next video.